jangan pamer kekuasaan, jangan pamer kekayaan. Apalagi sampai dipajang-pajang di IG, di media sosial itu sebuah, kalau aparat birokrasi ya sangat tidak pantas. Flexing atau pamer harta itu sebenarnya istilah yang baru ngetren waktu lagi rame-ramenya penipuan aplikasi robot trading. Para afiliator atau penghubung antara calon pengguna dengan aplikasinya seperti Indra Kents dan Doni Salmanan itu menggunakan konsep flexing sebagai umpan jeratan untuk mendapatkan mangsanya. Era media sosial membuat konsep flexing atau pamer harta ini jadi sebuah cara seseorang untuk membangun kekaguman orang lain kepada dirinya. Dari kekaguman itu diharapkan akan muncul bisnis, kenaikan jabatan, bahkan sampai penipuan. Kalau dulu sebelum era media sosial, flexing itu selalu identik dengan mobil mewah yang digunakan untuk mempesona calon rekan bisnis. Untuk meyakinkan kalau kita ini orang yang bisa dipercaya karena sukses dan kaya. Saya punya banyak teman dulu yang suka flexing kayak gitu. Pamer mobil mewah. Padahal kenyataannya hari-harinya berat banget bayar cicilan mobil itu. Tapi ya gitu, mereka itu selalu bilang, untuk dapat ikan paus Den, umpannya gak bisa cuman ikan bandeng. Begitu juga di para pejabat. Pamer harta itu bisa mereka lakukan dengan berbagai gaya. Ada yang seperti orang-orang pajak kemarin itu dengan bikin klub motor besar. Ada yang bikin klub golf. Ada yang klub sepeda mahal dengan nilai sepeda yang ratusan juta harganya. Dan biasanya perkumpulan seperti itu juga berkaitan dengan urusan pangkat dan jabatan. Semakin sukses seseorang, semakin dia punya kesempatan untuk masuk ke circle utama kekuasaan dan semakin besar potensi dia untuk naik jabatan. Prestasi itu sudah nggak dibicarakan di sini ya, karena urusan perkumpulan itu juga bagian dari kolusi dan nepotisme. Siapa yang dekat dan menguntungkan, maka dia bisa jadi teman. Bukan rahasia umum lah kalau ginian. Dan ini bukan si suami aja. Istri-istrinya juga. Bahkan kadang si istri ini bisa lebih gila lagi. Mereka arisan di luar negeri. Bikin perkumpulan penggemar tas mewah. Bahkan sampai ke pengajian-pengajian sosialita yang pada akhirnya ya jadi arisan juga. Dan istri-istri ini bisa berlaku sebagai backdoor atau pintu belakang yang berkaitan dengan kesuksesan atau kenaikan pangkat suaminya. Ya biasalah, si istri pejabat punya pengaruh besar atas kesuksesan seseorang asal istri orang itu bisa masuk sebagai bagian dari circle istri pejabat. Malah ada yang lebih gila lagi yang dulu saya pernah temukan. Istri-istri pejabat berkumpul dan membentuk sebuah organisasi amal. Kantornya itu ada di pusat kota Jakarta. Organisasi amal ini hanya kedok untuk jadi kantong uang buat orang-orang yang mau dapat proyek dari suami mereka. Bahkan untuk bertemu suami mereka saja yang pemegang kebijakan proyek itu harus bayar ke perkumpulan para istri mereka. Dan uangnya masuk ke organisasi amal kedok mereka. Jadi saya nggak heran kalau ada pejabat yang berkumpul lewat perkumpulan motor besar, perkumpulan golf, dan perkumpulan lain-lain hanya karena ada media sosial saja. Perkumpulan yang biasanya cuma diketahui oleh orang dalam
akhirnya terekspos keluar karena si pejabat itu akhirnya nggak tahan untuk pamer dan kasih tahu ke orang-orang. Nih, gue kenal sama si jenderal ini. Gimana sih cara berantasnya? Ya nggak bisa lah. Itu sudah berakar banget sejak Republik ini ada dan sudah jadi budaya. Jadi kalau misalnya nih, Bu Sri Mulyani akhirnya bersuara supaya para pejabat tidak pamer kemewahan, ya palingan cuman tutup media sosial doang mereka. Tapi acara jalan terus sampai nanti masyarakat lupa. Cara satu-satunya yang bisa dipakai untuk memberantas itu ya harus tiru negara Cina. Siapapun pejabat yang ketahuan korupsi, maka untuk mereka akan disediakan peti mati. Bukan itu aja, keluarga si koruptor dipaksa untuk membayar peluru yang dikeluarkan oleh negara untuk menghukum mati keluarganya yang ketahuan korupsi. Nah, itu baru cara ekstrim yang membuat takut semua, langsung tiarap. Tapi ya itu hanya terjadi di negara yang menganut sistem terpusat seperti Cina. Kalau sistemnya demokrasi kayak Indonesia, jangan mimpi. Wong pemerintah baru bahas undang-undang perampasan aset saja, DPR-nya teriak. Mereka takut kena soalnya. Kemarin ada berita, seorang pejabat bea cukai dicopot dari jabatannya karena dia pamer di media sosial kalau dia itu kaya raya. Ada foto dia pakai motor besar, bahkan ada yang dia foto di dalam pesawat Cessna. Nama pejabatnya kalau nggak salah Eko Darmanto, bukan Eko Kuntadi ya. Kepala Bea Cukai di Yogyakarta. Karena dibongkar oleh netizen yang budiman bagaimana perilaku dia yang suka pamer-pamer harta, maka dia langsung dicopot dari jabatannya. Oke sih, tapi ya itu cuman sebentar doang kok buat pencitraan. Ntar juga orang lupa dan para tikus-tikus kantor kembali bereaksi karena lubang di sistemnya yang gak pernah diperbaiki. Ya gimana lagi, itulah salah satu kekurangan di negeri kita yang tercinta ini yang hanya bisa kita senyumi. Inti reformasi birokrasi itu adalah rakyat terlayani. Rakyat terlayani dengan baik, secara efektif dan akuntabel. Dari komentar-komentar yang saya baca, baik di lapangan maupun di kementerian, di media sosial, karena peristiwa di pajak dan di bea cukai, saya tahu betul mengikuti kekecewaan masyarakat terhadap aparat kita, aparat pemerintah. Dan hati-hati, tidak hanya urusan pajak dan bea cukai, ada kepolisian dan juga aparat hukum lainnya, terhadap birokrasi yang lainnya. Dan kalau seperti itu ya, kalau menurut saya pantas rakyat kecewa. Karena pelayanannya dianggap tidak baik, kemudian aparatnya perilakunya jumawa dan pamer kuasa, kemudian pamer kekayaan, hedonis. Oleh sebab itu saya minta kepada seluruh menteri dan kepala lembaga untuk mendisiplinkan para di bawahnya,
memberitahu apa-apa yang tidak boleh dilakukan dan apa yang boleh dilakukan. Kemudian di Polri maupun di Kejaksaan Agung dan aparat hukum lainnya, benahi dulu di dalam, kemudian selesaikan dan bersihkan kementerian atau lembaga lainnya. Sekali lagi, saya ingin tekankan supaya ditekankan kepada kita, kepada bawahan kita, jangan pamer kekuasaan, jangan pamer kekayaan. Apalagi sampai dipajang-pajang di IG, di media sosial, itu sebuah, kalau aparat birokrasi ya sangat tidak pantas.